Kasih komentar emang gampang. Tinggal ketik-ketik, kirim, udah deh selesai. Tapi, kepikiran nggak kalau komentar yang kita kirim mungkin bisa jadi malapetaka? Atau bahkan mengantar kita lebih dekat dengan maut? Serem banget kan? Tapi ternyata emang beneran ada loh. Kalau komentar buruk dilaporkan polisi mungkin udah nggak biasa. Tapi komentar yang mendatangkan maut, itu yang nggak biasa. Apa jadinya jika sebuah komentar iseng di live TikTok berujung pada kematian? Inilah kisah nyata yang mengguncang publik. Ketika cinta, cemburu, dan amarah menjadi campuran mematikan. Kasus ini bukan hanya soal media sosial, tapi juga tentang kegagalan mengontrol emosi dan konsekuensinya yang fatal. Hal sepele kayak komentar di live streaming bisa mengakibatkan seseorang tewas. Seperti pemuda laki-laki di Banyuwangi yang tewas setelah komentar di live TikTok seorang biduan. Lalu yang jadi pertanyaan, memangnya pemuda laki-laki yang jadi korban itu komentar apa? Siapa yang membunuhnya dan bagaimana kronologi pembunuhannya? Tenang, yuk kita ungkap dan kita simak bareng-bareng kronologi serta fakta-fakta pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka bernama Kunchoro Dedi terhadap korban bernama Wiryadianto. Hai Sobat IGI News yang lagi nonton video ini. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu ya. Pengen tahu deh, kamu lagi nonton video ini di mana dan lagi sambil ngapain? Kasih tahu di kolom komentar ya. Ketemu lagi nih, kita di channelnya Istana Media. Di channel ini, saya bakal berbagi informasi detail dan faktual tentang berita yang lagi hangat-hangatnya banget dan jadi perbincangan di mana-mana, khususnya bagi netizen di media sosial. Dalam IGI News bareng saya, kita akan breakdown atau mengupas secara mendalam terkait informasi viral yang perlu banget buat dibahas lebih lanjut. Kali ini, kita bakal membahas satu kasus pembunuhan yang akar permasalahannya bersumber dari live streaming di media sosial. Kasus ini bikin banyak orang shock karena penyebab pembunuhannya sangat sepele. Tapi kasusnya jadi besar dan nggak sepele. Udah siap mengetahui berita pembunuhan yang permasalahannya bersumber dari live TikTok? Yuk! Langsung aja kita breakdown sekarang. Pembahasan ini akan dimulai dengan mengenal secara singkat profil 3 tokoh yang berkaitan dalam kasus pembunuhan ini. Di balik tragedi ini, ada 3 tokoh utama. Pertama, Zabrina Elfaret sebagai orang yang melakukan live atau siaran langsung di media sosial TikTok. Seleb TikTok muda dari Jawa Timur yang sering melakukan live streaming di media sosial TikTok dengan ribuan penonton. Ia dikenal karena gaya bicaranya yang ramah dan bisa menarik banyak perhatian orang, terutama para laki-laki. Seleb TikTok berusia 19 tahun itu memiliki nama asli yang berinisial SW. Kedua, Kunchoro Dedi S atau KDS sebagai tersangka yang melakukan penusukan. Ia merupakan kekasihnya Zabrina Elfaret. Di kalangan terdekatnya, Kunchoro Dedi terkenal sebagai orang yang sangat protektif dan cenderung mudah terbakar cemburu. Beberapa teman dekat bahkan mengatakan, laki-laki berusia 22 tahun itu sering tidak nyaman dengan interaksi Zabrina di TikTok, terutama jika ada komentar dari pria lain. Dan yang terakhir, Wiryadianto sebagai korban penusukan. Seorang pemuda laki-laki biasa dari Banyuwangi berusia 20 tahun. Tidak terkenal, tidak punya masalah dengan siapapun. Tapi satu komentar pendek di live TikTok Zabrina menjadi kesalahan terakhir dalam hidupnya. Lalu, bagaimana kronologi pembunuhan terhadap korban bernama Wiryadianto? Dan apakah pelaku sudah ditangkap polisi? Yuk, langsung kita bahas kronologi selengkapnya. Beberapa dari kalian mungkin udah tahu kalau pembunuhan ini berawal dari komentar korban di live TikTok akun Zabrina Elfaret. Awalnya hanya seperti malam biasa. Zabrina live TikTok dari kamar di akun TikTok pribadinya yang sekarang udah hilang. Saat itu komentar mengalir deras. Beberapa memuji wajahnya, beberapa menggoda, dan salah satunya datang dari Wiryadianto. Kalimat yang dilontarkan oleh Wiryadianto di siaran langsung, Zabrina mengandung nilai yang negatif karena bersifat pelecehan dan menghina fisik. Wiryadianto melontarkan komentar yang nyinyir perihal bagian tubuh Zabrina yang dinilainya berukuran kecil. Komentar yang mungkin bagi dirinya terlihat ringan. Tapi rupanya komentar ini membuat Kunchoro Dedi marah besar. Setelah live atau siaran langsung di TikTok berakhir, Zabrina menyampaikan komentar itu kepada kekasihnya sendiri, yakni Kunchoro Dedi. Mungkin hanya sekadar curhat dan obrolan santai aja.
Ia kemudian menunjukkan tangkapan layar komentar si korban kepada tersangka Kunchoro. Tapi Kunchoro tidak menanggapinya sebagai obrolan yang ringan. Rekaman percakapan ini kemudian menjadi dasar Kunchoro memanggil Wiryadianto untuk menantangnya bertemu secara langsung. Ia mengirim pesan ke Wiryadianto dengan nada pesan yang bukan main-main, menantang dan penuh amarah. Wiryadianto pun menyetujui permintaan tersangka untuk bertemu langsung. Pertemuan pun diatur. Lokasinya di dekat sebuah tempat makan pinggir jalan, malam hari dekat rumah Sabrina. Wiryadianto datang, tidak tahu bahwa ini bukan perdebatan biasa. Begitu bertemu, tanpa banyak bicara, Kunchoro langsung mengeluarkan senjata tajam yang sudah disiapkannya untuk menikam Wiryadianto di dada. Lukanya sangat dalam bersimpah darah. Warga yang mendengar keributan sempat datang, tapi sudah terlambat. Wiryadianto bersimbah darah dan meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Kunchoro sempat melarikan diri. Ia sempat membuang barang bukti ke sungai dan berniat kabur. Tapi hanya dalam hitungan jam, polisi berhasil menemukan dan menangkapnya hingga akhirnya Kunchoro pun menyerah dengan cepat. Namun, polisi menduga kalau pelaku dan korban sebenarnya sudah kenal sejak lama. Pihak polisi menyebutkan bahwa dugaan sementara antara pelaku dan korban ini sudah saling mengenal. Pertemuan mereka bukan tanpa latar belakang. Pelaku juga datang dalam kondisi sudah mempersiapkan senjata tajam jenis karambit. Setelah mengetahui kronologi pembunuhannya, lalu pertanyaannya, bagaimana proses hukum untuk Kunchoro? Dan apakah Sabrina juga terlibat? Keesokan harinya, polisi merilis pernyataan resmi. Kunchoro Dedi ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Senjata tajam disita sebagai barang bukti. Dari hasil interogasi, Kunchoro mengaku melakukan penikaman karena tidak terima pacarnya dilecehi dan dihina di TikTok. Polisi juga memanggil Sabrina sebagai saksi. Meski awalnya bungkam di media sosial, ia akhirnya menghapus akun TikToknya untuk sementara. Tekanan netizen begitu kuat. Namun hingga saat ini, Sabrina tidak terlibat secara hukum. Ia hanya disebut sebagai pihak yang menyampaikan komentar itu kepada pelaku. Dalam kasus live TikTok berujung maut ini, Kunchoro Dedi akan dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang berujung kematian dengan ancaman hukuman pidana paling lama 7 tahun penjara. Sangat mengenaskan sekali ya, sampai terjadi pembunuhan hanya karena komentar negatif di media sosial. Padahal bisa saja jika komentar itu diabaikan atau setidak nggak dimasukkan ke hati. Tapi mau bagaimana lagi? Emosi sudah terlanjur membara. Dan pemikiran serta niat buruk yang tidak matang sudah terlanjur dilakukan. Setidaknya, kasus ini tidak bertele-tele lebih lanjut. Kejadiannya langsung segera terungkap, motifnya jelas, dan penangkapan pelaku juga berhasil. Kalau kamu sendiri, gimana nih tanggapannya soal kasus pembunuhan yang berakar masalah dari komentar di live TikTok ini? Coba kasih tahu di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng ya. Kasus ini mengajarkan banyak hal, lebih dari sekadar soal cemburu atau media sosial. Yang pertama, dunia digital bukan dunia yang tanpa konsekuensi. Satu komentar yang kita ketik dalam hitungan detik bisa menghancurkan hidup orang lain dalam sekejap. Apalagi ketika komentar itu jatuh ke tangan orang yang sudah menyimpan api dalam dirinya. Yang kedua, tentang relasi toksik dan posesif. Hubungan yang sehat seharusnya dibangun atas dasar kepercayaan dan komunikasi. Tapi banyak orang masih mengira bahwa rasa cemburu berlebihan adalah tanda cinta. Padahal itu bisa jadi adalah alarm bahaya. Yang ketiga, tentang pentingnya kesadaran hukum dan batas. Tidak semua hal harus dibalas secara pribadi. Kita hidup dalam masyarakat hukum, di mana konflik seharusnya diselesaikan lewat jalur hukum atau dialog, bukan lewat kekerasan. Kasus ini bukan pertama, dan jika kita tidak belajar, ini tidak akan jadi yang terakhir. Kini, tersangka Kunchoro Dedi sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Semoga kisah tragis ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa dalam menangani konflik itu harus dengan kepala dingin dan jangan pernah berpikir untuk mengakhiri hidup orang lain. Tulis pendapat kamu di kolom komentar tentang berita yang tragis ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan konten mendalam kayak begini ya. Sampai ketemu lagi di video breakdown mendalam selanjutnya. Dadah!